Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur bahwa sore hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di dalam kebaktian rumah tangga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita membuka Alkitab yang diambil dari Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 9, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah, Bapa yang baik, Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu bagi kami semua. Hingga pada saat ini kami semua boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan kami semua Bapa. Terima kasih semuanya untuk anugerah-Mu, untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Sehingga akhirnya pada sore hari ini kami boleh duduk mendengarkan firman Tuhan, kami boleh merenungkannya firman Tuhan ini bersama dengan Engkau Bapa. Kiranya Engkau mengurapi kami sehingga kami boleh mendengarkan dengan penuh rasa sukacita ya Bapa. Tuhan, urapi kami semua yang akan mendengarkan dan merenungkannya. Kiranya kami boleh tetap memelihara firman itu sehingga boleh menjadi kekuatan dan kami boleh menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, berkati hamba yang akan menyampaikan firman ini, kiranya Tuhan berkati sehingga hamba boleh menyampaikan firman ini dengan tidak kurang suatu apapun juga, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Yesus dengan penuh kerendahan hati kami sujud, kami menyembah Engkau untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari Lukas 13 ayat 1 sampai dengan ayat 9 ada dua perikop besar di sini. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yang pertama adalah dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema kita adalah bertobat dan berbuah. Nah, ada pepatah Latin dari Lucius Seneca, yaitu di abad 4 sampai dengan 5 sebelum Masehi. Jadi pepatah itu sering dikutip oleh kita, yang isinya adalah seperti ini. Sebagai makhluk yang terbatas, manusia pasti pernah jatuh dalam kesalahan. Kita pasti sering ya mendengar kata itu ya, pepatah itu. Nah, ini kadang-kadang kita kutip, kita pakai untuk kita membiarkan suatu kesalahan, atau malah kadang kita memaklumi kesalahan orang lain atau bahkan kesalahan kita. Maklum ya, nama juga manusia, kita pasti pernah salah. Maafin ya, kita pasti sebagai manusia, namanya juga manusia, pasti kita pernah melakukan kesalahan gitu. Itu yang sering kita
pakai untuk kita membela diri kadang-kadang ataupun membela orang lain. Nah, tetapi ternyata kalimat ini belum selesai, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi ada kelanjutannya. Dikatakan bahwa yang terus-menerus berbuat salah itu hanyalah perbuatan setan. Nah, itu kelanjutannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita memang sebagai manusia benar bahwa kita adalah makhluk yang terbatas. Tapi jangan lupa bahwa kita adalah makhluk yang mulia juga. Kita ini merupakan citra Allah, Imago Dei. Nah, sebagai makhluk yang terbatas, tentu saja ketika kita melakukan salah itu masih manusiawi lah gitu ya. Karena memang benar tidak ada orang yang tidak melakukan kesalahan, tidak ada orang yang sempurna. Tetapi sebagai manusia kita jangan terus-menerus melakukan kesalahan. Sebagai manusia kita jangan bertahan atau tetap mempertahankan kesalahan itu. Kita harus lepaskan kesalahan itu. Kita jangan terus-menerus hidup dalam kesalahan kita. Nah, manusia itu terarah kepada Allah. Kalau di dalam Matius 5 ayat 48, Bapak Ibu mungkin bisa baca di situ. Di dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan, "Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna." Nah, untuk membuat kita manusia yang berdosa ini menjadi sempurna, tentu saja kita membutuhkan apa yang namanya pertobatan. Nah, di Minggu Prapaskah ini kita belajar untuk mengenal apa itu yang namanya pertobatan. Nah, di dalam Lukas 13 tadi, ini adalah Injil pertobatan. Lukas menggambarkan Tuhan Yesus adalah pribadi yang senantiasa memberitakan tentang kerajaan Allah dan menyerukan tentang pertobatan. Jadi ada dua perikop besar di dalam bacaan ini. Yang pertama yaitu berbicara tentang bagaimana Yesus mengkritik pemikiran atau pemahaman dari orang-orang Yahudi pada zaman itu. Ada dua hal rupanya yang terjadi di masa itu, yaitu ada peristiwa pembunuhan beberapa orang Galilea oleh Pilatus, di mana darah mereka itu dicampurkan dengan darah persembahan mereka sendiri di bait Allah. Jadi rupanya kalau kita belajar, ini kenapa ya? Kok bisa gitu? Kok ada darah mereka dicampur? Rupanya kalau mereka itu tidak suka atau tidak setuju karena Pilatus itu adalah orang yang sangat kejam. Pilatus itu adalah orang yang bertindak semena-mena dan ada latar belakangnya kenapa ini bisa terjadi. Memang tidak dijelaskan secara lengkap, tapi kalau kita mencari sedikit informasi, rupanya ada ketidaksukaan dari orang Galilea ketika Pilatus ini membuat suatu terowongan untuk saluran air. Nah, mungkin niatnya sih bagus ya Pilatus itu membuat terowongan air, tetapi dana yang digunakan adalah dari uang bait Allah. Nah, di sini mereka tidak suka, sehingga ketidaksukaan itu membuat orang Galilea berontak terhadap Pilatus. Dan di sini Pilatus diam-diam dia ini menempatkan orang-orangnya di sekitar orang Galilea yang pada saat itu hendak memberikan persembahan di bait Allah. Jadi ketika orang Galilea ingin memberikan persembahan, mengorbankan persembahan, mereka yang di kiri kanan itu mungkin musuh-musuhnya atau orang-orang Pilatus, mereka juga serentak juga membunuh orang Galilea. Jadi darah mereka itu berbarengan sehingga dicampurkan dengan darah dari korban persembahan itu sendiri. Nah, banyak orang yang menyangka, memikirkan bahwa wah, tragis sekali ya kematian mereka ya. Apakah karena ini dosa mereka? Nah, inilah yang ingin dihapuskan pemikiran seperti itu oleh Tuhan Yesus, bahwa itu adalah pemikiran yang salah. Nah, di peristiwa kedua rupanya ada 18 orang lagi yang tertimpa oleh menara dekat Siloam. Nah, peristiwa tragis ini juga membuat mereka ini kembali berpikir bahwa kematian yang dialami oleh mereka ini pasti karena mereka berbuat dosa yang sangat-sangat tidak bisa lagi diampunkan, sehingga ini adalah merupakan hukuman Tuhan, kata mereka. Nah, di sini kembali Tuhan Yesus mengingatkan bahwa pemikiran mereka itu salah.
Tuhan bukan Allah yang pendendam. Allah bukanlah Allah yang memberikan hukuman. Yesus berkata tidak demikian, tetapi Yesus mengingatkan kepada mereka, bertobatlah. Jika kamu tidak bertobat, kamu pun akan mengalami nasib yang seperti itu. Mereka pun bisa mengalami binasa yang sama seperti mereka. Nah, itulah yang ingin Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Nah, di dalam perikop selanjutnya ini diceritakan tentang pohon ara yang gagal berbuah, dan ini hendak ditebang oleh pemilik kebun, tetapi diselamatkan karena permintaan oleh pengurus kebun, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, pemilik kebun ini meminta kesempatan kepada si pemilik kebun. Nah, pohon ara itu sering dijumpai di Palestina, kan sangat disenangi, pohonnya itu rimbun, teduh, sehingga membuat hati menjadi kalau ingin berteduh itu kayaknya enak gitu, adem. Dan di samping juga memberikan keteduhan, pohon ara ini menghasilkan buah yang manis. Nah, dalam kesadaran ya sebenarnya perumpamaan ini sebenarnya ingin memberikan teguran kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, karena mereka rupanya kedapatan mereka tidak berbuah. Jadi sebenarnya mereka lah yang akan ditebang oleh Allah karena mereka tidak melakukan apa-apa yang berkenan di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah bertobat dan berbuah. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari dua perikop besar tadi yang dikatakan? Kita bisa mengambil pelajarannya, yaitu yang pertama, bahwa suatu kemalangan, naas kehidupan seseorang berupa penderitaan itu bukan karena dosa seseorang. Hal yang menimpa seseorang, musibah itu bukan karena besar kecilnya kesalahan seseorang. Jadi Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada mereka, bukan juga kepada mereka bangsa-bangsa Yahudi saat itu, tetapi juga kepada kita saat ini yang memang kita pun kadang selalu berpikiran negatif akan musibah yang dialami oleh sesama kita. Kita selalu mereka-reka, mengira-ngira, wah mungkin ini karena mereka begini nih, sehingga mereka mengalami hal yang buruk seperti ini. Nah, itulah yang ingin Allah katakan kepada kita, bahwa kesusahan, kemalangan, malapetaka yang mereka alami itu tidak menunjukkan atau tidak menentukan bahwa mereka adalah orang yang sangat berdosa, tetapi yang menjadi prioritas utama bagi hidup kita adalah bagaimana kualitas kita di dalam kita menjalankan hari-hari. Nah, daripada kita sibuk-sibuk memikirkan atau mencari kekurangan orang lain, mencari kesalahannya, kita sibuk bergunjing atau bahkan kita menghakimi orang, lebih baik Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita berintrospeksi. Nah, untuk introspeksi itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita itu perlu cermin. Nah, kita perlu bercermin. Saya kadang-kadang bercermin untuk melihat di mana kekurangan saya. Misalnya ketika saya bercermin, wah saya melihat kekurangan saya di alis nih. Saya sangat sulit kalau untuk menggaris alis. Nah, di situ kita perlu cermin untuk melihat kekurangan kita. Ada orang yang merasa perlu cermin untuk melihat rambut sudah rapi atau belum, untuk melihat lipstik misalnya kalau ibu-ibu. Mungkin kalau laki-laki untuk melihat apakah kumisnya sudah rapi, ya makanya perlu bercermin. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita juga perlu bercermin untuk melihat apakah diri kita sudah benar, apakah kita sudah sesuai dengan kehendak Allah, hidup kita sudah sejalan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, kita perlu introspeksi diri. Makanya jangan repot-repot memikirkan orang lain. Di sini Yesus mengajarkan kepada kita untuk introspeksi diri dan segeralah bertobat. Nah, apa yang maksud dengan pertobatan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Bertobat itu berbalik dari jalan yang salah dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi perbuatan yang salah tadi. Jadi pertobatan itu kita lakukan secara terus-menerus. Memang ini adalah suatu proses. Tetapi jika kita memang sudah berniat ingin bertobat, sudah meminta kepada Allah untuk menuntun hidup kita, proses ini
dapat kita lalui bersama Tuhan, bersama Allah kita. Bertobat untuk meninggalkan apa yang telah kita lakukan, dan jangan lagi kembali kepada masalah kita atau perbuatan kita yang lama. Jangan kita menjadi tobat kumat. Nanti setelah kita tobat dalam perjamuan kudus besok, kita kembali lagi ke kesalahan yang lama, masih ada waktu kok, nanti ada lagi perjamuan kudus setelah April, perjamuan lagi nanti kira-kira 4 bulan, April, Mei, Juni, Juli, kita hitung itu bulan, nanti kita tobat lagi. Setelah kita perjamuan lagi, kita melakukan kesalahan dulu, sebentar aja, nanti 4 bulan lagi bertobat lagi. Nah, tidak seperti itu. Yang namanya bertobat harus totalitas. Kita berjanji untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama, itu namanya bertobat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, belajar dari perikop yang kedua tentang pohon ara, kita ini diingatkan bahwa kelanjutan dari pertobatan itu tentu saja harus ada yang namanya berbuah. Jadi itu pertobatan diwujudkan dengan berbuah. Jadi kita tidak hanya bertobat, tetapi ada hal-hal yang harus kita hasilkan. Apa itu berbuah? Berbuah menurut Alkitab ini ada 2 makna. Yang pertama, berbuah itu suatu perubahan kualitatif di dalam hidup kita. Kualitatif adalah kualitas atau mutu hidup dari hidup yang kita jalani. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu membaca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23, nah itu ada yang namanya buah roh. Dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi berbuah adalah perubahan kualitatif di dalam hidup kita. Jadi ada perubahan, misalnya ketika kita rajin beribadah, mendengarkan firman Tuhan tentang kasih misalnya. Kita yang tadinya mungkin kasihnya baru sedikit, baru kepada orang-orang tertentu saja. Nah, dengan mendengarkan firman Tuhan, dengan niat kita untuk bertobat, untuk berubah, tentu saja kita juga berniat bahwa hidup kita nih, kasihku tadi kepada orang hanya tertentu, orang-orang yang kita sukai aja, sedangkan orang lain yang tidak baik kepadaku tidak aku kasihi. Nah, di sini kita belajar untuk mengasihi semua orang, walaupun orang itu tidak baik kepada kita, walaupun orang itu mungkin tidak memberikan sesuatu yang menguntungkan buat kita. Nah, disinilah kita belajar untuk saling mengasihi secara universal. Nah, ketika kita belajar misalnya firman Tuhan lagi tentang kesabaran, kalau kita mungkin selama ini kita sabar baru sedikit, nah kita belajar untuk mengubah hidup kita, kualitas hidup kita menjadi orang yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Dan ini adalah proses, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan kita percaya bahwa ketika kita berniat untuk melakukan itu semua, di dalam doa Tuhan pasti akan menuntun kita untuk kita dapat berbuah lagi dan berbuah lagi, sehingga buah-buah roh yang ada di dalam Galatia ini dapat kita penuhi semua. Nah, itulah yang namanya perubahan kualitatif. Nah, berbuah juga dapat diartikan bahwa kita ini harus menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang dapat dirasakan oleh orang lain. Ketika kita merasakan sukacita, tentu saja sukacita kita tidak boleh kita simpan sendiri. Kita juga harus menyampaikan kabar sukacita kita kepada orang lain, sehingga orang lain dapat merasakan sukacita di dalam Tuhan. Ketika kita menjadi orang yang sudah bisa berdamai, menjadi juru damai, kita melanjutkan sebagai orang yang membawa damai kepada orang lain. Dan dengan demikian, kita ini meneruskan buah yang kita hasilkan buat orang lain rasakan juga. Jadi buah itu akan dirasa manis ketika kita menjalaninya, harus dirasakan manis juga buat orang lain. Tidak bisa buah itu kita simpan sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada jangka waktu yang diminta oleh pemilik, oleh tukang kebun
yaitu Tuhan Yesus kepada bapaknya, kepada pemilik kebun. Di mana tukang kebun ini meminta jangka waktu, berilah waktu setahun lagi, aku akan mencangkulnya dan memberi pupuknya. Siapa tahu tahun depan dia bisa berbuah. Nah, ini menjadi patokan kepada kita bahwa selama-lamanya orang melakukan kesalahan, selama-lamanya orang bisa merasa nyaman dengan hal-hal yang tidak mau membuat dia berubah, ada jangka waktu loh Bapak Ibu dikasih Tuhan. Suatu saat pemilik kebun akan kembali datang untuk melihat hasil buah kita, apakah sudah berbuah atau belum. Waktu setahun mungkinnya itu kan tidak bisa kita ketahui, mungkin juga setahun itu dengan artinya sebulan, seminggu, 2 tahun, 3 tahun, kita tidak tahu kapan sang pemilik kebun akan kembali datang kepada kita untuk meminta buah-buah kita. Yang kita tahu adalah bahwa ketika Allah datang itu sama seperti pencuri di tengah malam. Jadi kita tidak ada yang tahu. Dan disinilah kiranya firman ini mau mengingatkan kita untuk membuka pikiran kita bahwa betapa pentingnya kita melakukan pertobatan. Bahwa ketika nanti Allah itu datang lagi untuk meminta kita, ketika kita nanti tidak berbuah juga, dikatakan jika dia tidak berbuah lagi, tebanglah dia. Nah, tentu saja kita tidak ingin menjadi orang yang akan ditebang. Untuk itu, marilah melalui renungan kita pada sore hari ini, kita kembali diingatkan bahwa kita segeralah bertobat dan hasilkanlah buah yang manis untuk sesama kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa yang baik, Allah yang hidup, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa untuk setiap hal yang membuat kami tetap berkeras hati ya Tuhan. Untuk setiap kesalahan kami yang kami selalu tidak pernah mau melepaskannya dosa-dosa kami ya Bapa. Kami selalu menjadi orang yang tegar tengkuk, yang tidak pernah mau menerima didikan dan hardikan Tuhan. Kami tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, kami kadang melaluinya begitu saja, kami melewatkannya, dan kami tidak lagi mengingatnya ya Bapa. Namun pada kesempatan sore hari ini Bapa, di dalam minggu Prapaskah ini ketika kami belajar tentang arti pertobatan Bapa, kiranya Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang pemurah, Engkau maha penuh kasih ya Bapa, sehingga Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami dapat meninggalkan perbuatan-perbuatan lama kami ya Bapa. Engkau dengan penuh kasih mengingatkan kami bahwa Engkau menunggu kami untuk kami kembali kepadamu ya Bapa. Tolong kami Tuhan, ampuni kami ya Bapa, dan kiranya Engkau mengingatkan kami untuk kami mau bertobat. Kami mau juga menghasilkan buah-buah yang manis ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati kami dalam setiap hidup kami, sehingga di dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, Engkau kiranya berkenan mengampuni kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah diingatkan pada sore hari ini ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja kami ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap anggota jemaat-Mu Tuhan yang telah mendengarkan firman ini, kiranya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan urapi mereka setiap pribadi lepas pribadi ya Bapa. Kiranya Tuhan berkenan mengubahkan mereka untuk menjadi orang-orang yang terpanggil di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang mau melakukan perubahan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan kami ya Bapa, dalam usaha kami, dalam setiap aktivitas kami, pada juga anak-anak kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk segala pergumulan kami Tuhan, pergumulan dari jemaat-Mu, kiranya Tuhan tolong kami jika di dalam kesesakan kami, kesedihan kami seringkali melupakan Engkau Tuhan. Namun pada saat ini Bapa, kami datang kepadamu, kami mau melepaskan, kami mau mengangkat beban kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kuatkan kami Bapa, dan hiburlah kami. Dan bagi rekan-rekan kami, jemaat kami yang sakit ataupun dalam pemulihan, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan mereka, Tuhan menjamah mereka melalui obat-obatan.
yang Tuhan kiranya izinkan para dokter maupun obat-obatan yang mereka minum pun boleh bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua, para lansia di jemaat kami, mereka yang lemah, yang tidak dapat beribadah, namun mereka dapat merasakan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan mereka, Tuhan menghiburkan mereka, dan berkati juga para keluarga yang menjaga para lansia kami Tuhan, para orang tua kami. Kiranya Tuhan berkati mereka yang dengan tulus setia menjaga orang tuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pekerja di gereja ini, mulai dari Bapak Pendeta beserta para majelis dan keluarga-keluarga mereka ya Bapak, para komisi juga para panitia. Kiranya Tuhan berkati mereka juga, sehingga di dalam pelayanan mereka, dalam hidup mereka sehari-hari pun Tuhan berkati, Tuhan jamah, dan mereka boleh bekerja untuk pekerjaan Tuhan dengan lebih baik lagi. Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya di tengah masalah perekonomian kami, keselamatan kami, kesehatan kami dari COVID-19, juga Tuhan berkati para pemimpin kami agar mereka dapat mengatasi segala pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami akan kembali melanjutkan kegiatan kami, namun kami percaya bahwa firman Tuhan akan selalu hidup dalam hati kami, dan kami akan mengakhiri renungan singkat ini dengan melengkapi doa ini dengan doa yang sempurna yang telah Tuhan ajarkan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita akan bertemu kembali dalam renungan di hari Rabu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.